Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas anatomi bersama saya Susaldi. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang konsep anatomi manusia ya, dan pada sesi ini kita akan membahas pengantar anatomi bagian 1. Ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu tinjauan anatomi secara harfiah. Yang kedua, definisi anatomi. Kemudian yang ketiga, klasifikasi anatomi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah posisi anatomis. Baik, kita akan mulai dengan tinjauan anatomi. Jadi secara harfiah istilah anatomi ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari 2 kata, yaitu ana yang artinya bagian dan tomi atau tomos yang artinya potongan ya. Dan secara definitif anatomi adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian tubuh, serta mempelajari hubungan antara bagian tubuh yang satu dengan bagian tubuh yang lainnya. Secara analogi, sistem maupun struktur tubuh kita ini layaknya sebuah puzzle ya, yang disusun sedemikian rupa dan memiliki hubungan atau keterikatan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Poin ketiga dari pembahasan kita adalah klasifikasi anatomi. Jadi klasifikasi anatomi manusia ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama anatomi mikroskopis, anatomi makroskopis, atau bisa juga disebut dengan gross anatomy, dan yang ketiga adalah anatomi perkembangan atau biasa diistilahkan developmental anatomy. Anatomi mikroskopis yaitu mempelajari struktur dari bagian tubuh yang sifatnya mikroskopis atau kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang, sehingga kita menggunakan alat bantu mikroskop ya untuk melihat bagian-bagian tersebut. Nah, bentuk pemeriksaannya ada 2, yaitu pemeriksaan secara sitologi dan histologi. Sitologi mempelajari suatu sel atau anatomi sel, dan histologi mempelajari suatu sistem jaringan. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua adalah anatomi makroskopis atau diistilahkan dengan gross anatomy, yaitu struktur tubuh manusia yang dipelajari secara makro atau besar ya, dan dapat terlihat dengan mata telanjang. Nah, ada 2 pendekatan pada bagian ini, yakni pendekatan regional dan pendekatan sistemik. Pendekatan regional artinya mempelajari anatomi berdasarkan bagian-bagian tubuh atau fokus pada area tertentu. Contohnya anatomi pada bagian kepala, anatomi pada area kaki, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sistemik, yaitu mempelajari anatomi berdasarkan sistem-sistem tubuh. Nah, kita ketahui bahwa suborganisasi dari tubuh kita adalah sistem-sistem tubuh, seperti sistem otot dan tulang atau dikenal dengan sistem muskuloskeletal, sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal, dan juga sistem tubuh lainnya yang akan kita bahas pada materi sistem tubuh manusia. Dan klasifikasi yang ketiga adalah anatomi perkembangan atau developmental anatomy, yaitu mempelajari anatomi berdasarkan perubahan dan perkembangan dari suatu struktur tubuh. Contohnya embriologi atau perkembangan janin, kemudian contoh lainnya regenerasi sel, dan sebagainya. Poin yang keempat adalah posisi anatomis. Posisi anatomis dapat kita lihat berdasarkan gambar ini ya. Nah, jika dideskripsikan maka posisi ini yaitu berdiri tegak, arah pandangan lurus ke depan, arah ibu jari menjauhi garis tengah tubuh,
kedua kaki lurus ke depan dan sejajar. Pentingnya posisi anatomis ini kita ketahui sebagai standar posisi manusia, ya, atau kedudukan dasar dari bagian tubuh. Sehingga seperti apapun gerakannya, maka posisi badan yang standar adalah kembali ke posisi anatomis, ya. Nah, itulah 4 poin yang mungkin bisa kita sharing untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di materi anatomi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.